Berikut merupakan modul praktikum pengereman motor 3 fase secara dinamik menggunakan PLC. Nah, yang di atas ini RST ini merupakan indikator untuk tegangan 3 fase. Selanjutnya forward, reverse, start, delta. Ajin sholat. Kamu sholat dulu kah? Enggak, nanti aja. Oke, silakan. Selesaikan aja. Lanjut ya. Nah, habis itu ini indikator forward, kendali forward, indikator kendali reverse, indikator start, indikator delta. Dan juga ini indikator stop, indikator torque, dan indikator pengereman. Nah, Torque itu apa ya singkatannya ya? Thermal overload relay. Oke. Nah, ini dan indikator pengereman. Indikator pengereman ini ditambah dengan suara buzzer. Dan yang di bawah ini adalah inputan. Oh, berarti ini indikatornya. Ya, ini indikator. Tapi ini kontrolnya atau inputnya kita nanti mencet kan? Oh. Nah, di sini indikator inputannya ini inputan untuk mengendalikan forward, inputan untuk mengendalikan reverse, untuk mengendalikan delta dan stop, dan juga pengereman. Ya, bentar. Kenapa di situ nggak ada start juga gitu? Nah, kalau dia start itu otomatis, Mas. Ketika kita forward bekerja, otomatis start bekerja. Oh, gitu maksudnya. Barengan. Nah, deltanya baru dia manual. Oh, oke. Berikut isinya. Pertama di sini ada MCB 1 pas 6 ampere. Kemudian ada MCB 3 pas 25 ampere. Selanjutnya ada PLC Omron Sysmex CPM 1A. Selanjutnya ada kontaktor. Di sini ada 5 kontaktor. Yang pertama kontaktor forward, reverse, delta, start, dan pengereman. Dan juga ada thermal overload relay. Dan di sini ada rangkaian pengendali untuk sistem pengeremannya, itu ada trafo dan dioda bridge. Yang pertama ini MCB 1 pas, gunanya ini untuk mengalirkan arus untuk mengendalikan kendali, mengendalikan PLC, mengendalikan kontaktor, dan juga pengereman. Dan selanjutnya MCB 3 pas. Oh iya, karena dia 1 pas kan? Iya. Jadi yang kayak pengereman berkontaktor itu ya, kayak 1 pas gitu kan? Ya. Oh, oke. Dan selanjutnya ini MCB 3 pas ini untuk mengendalikan tenaga, yaitu untuk mengendalikan motor induksi 3 pasnya itu. Di sini PLC. Jadi kalau misalnya kita mau ngetes motornya itu berarti MCB dua-duanya dinyalakan ya? Ya kan? Kalau MCB 3 pasnya nyala tapi MCB 1 pasnya mati, nggak bisa karena PLC-nya nggak bekerja. Ya. Nah, PLC-nya di sini programnya ada di dalam sini untuk mengerjakan seluruhnya. Terus ini forward untuk mengendalikan putaran motor ke arah kiri, reverse untuk mengendalikan putaran motor ke arah kanan. Nah, kontaktor ini sistem kerjanya menggunakan magnetik dari A1 sama A2. A1 harus dialiri positif dan A2 harus dialiri negatif. Dan ketika A1 dialiri arus, maka magnet yang di dalam akan menarik, akan bertemu, sehingga dari L1, L2, L3 dan juga di bawahnya T1, T2, T3 akan menyatu. Nah, dan juga ada di sini ada NO 1314, ada NC 2122. NO ini pada saat kontaktor A1-nya belum dialiri arus, dia akan terputus. Dan NC sebelum dialiri arus, maka dia akan langsung terhubung. Dan pada saat A1 dialiri arus, maka yang NO tadi otomatis terhubung dan juga yang NC tadi otomatis terputus. Terus di sini ada thermal overload relay. Nah, gunanya TOR ini adalah proteksi beban lebih atau hubung singkat. Ketika terjadi kerusakan pada motor induksi, maka dia akan memproteksi dengan mematikan seluruh rangkaian yang sedang bekerja. Dan selanjutnya di Jadi sini. kalau
contohnya itu gimana ya kalau misalnya motornya terbakar gitu Iya, atau kayak terbakar gitu mas. dia langsung turun gitu ya? Ini langsung tadi, kalau ini kan ini ada untuk mengetesnya gini mas, pakai tes pen diputar ke kiri, digeser ke kiri sampai ada lambang tes. Kan kalau kita nunggu sampai motornya rusak kan tidak bisa. Nah, Jadi ada digunakan untuk ngetesnya gitu mas. Nah untuk resetnya tombol biru. Jadi ketika tadi kita bekerja misalnya start, motor bekerja start nih, forward start, kita ginikan aja, otomatis motor berhenti. Seketika motor berhenti. indikatornya kalau kayak gitu Indikatornya nyala langsung. Motor. yang core-nya ini. Ya. Oh gitu. Nah habis itu ketika motor sudah diperbaiki, maka kita reset. Setelah direset, indikatornya mati, baru bisa berfungsi lagi. Nah, dan di sini ada trafo 5 ampere. Inputannya trafo 5 ampere ini arus AC 220. Terus keluarannya 30 volt AC. Selanjutnya masuk ke dioda bridge disearahkan. Kemudian keluaran dioda bridge 30 volt DC. Kemudian masuk ke kontaktor pengereman, dikendalikan oleh kontaktor pengereman. Selanjutnya masuk ke kumparan stator motor induksi tersebut untuk menyuntikkan atau menginjeksikan arus DC 30 volt. Berarti itu untuk pengereman itu dia tenaganya 30 volt gitu ya? Ya, yang disuntikan ke motornya itu mas. Jadi ini. Ini kan motor induksi nih. Ini RST 3 pas ini. Nah, kita suntikan ini arus pengereman ini pasanya ke T ke S, terus netralnya ke T. Ini ke U2 sama ke U1. Jadi disuntikan arus DC-nya ke dalam motor itu. Biar Jadi, bisa dikendalikan gitu ya? Ya, sistemnya itu putaran motor, misalnya putaran motor ke kanan nih. Ke kanan, ketika diinjeksikan arus DC, otomatis dalam kan motor itu ada rotor, ada stator. Iya. Rotor yang bergerak, stator yang berdiam. Nah, ketika rotornya berputar ke kanan misalnya. Nah, ketika diinjeksikan arus DC, statornya itu akan membuat medan magnet kebalikan dari putaran motor tersebut. Jadi ketika stator yang putar ke kanan, rotornya ini keluarkan medan magnet kebalikannya. Jadi dia akan kebalikan, jadi seketika akan memperhambat putaran rotor tadi mas. Jadi kayak kita motor muter ke kanan, tahu-tahu ada medan magnet ke arah kiri, jadi kayak berlawanan gitu, bertolakan, otomatis berhenti dia. Gitu. Sistem kerja langsung. Silakan. Sistem kerjanya berarti kalau Ini sistem kerja dari awal ya, misalnya silakan. Nah, sistem kerjanya awalnya karena kita cuma menggunakan satu pas. Untuk sistem kendalinya berarti kita masukin di R dan di N-nya. Selanjutnya kita menyalakan MSB satu pas dan PLC menyala. Selanjutnya, Oh iya, karena ada pakai motor 3 pas itunya turun ya? ya turun aja. Walaupun kita sudah memasukkan motor 3 pas ke dalam sini, lebih baik yang pertama dilakukan MCB satu pasnya dinyalakan, terus kita mengetes kendalinya dulu. Jangan langsung ke motornya, takutnya ada hubung singkat atau ada kerusakan alat-alat, jadi tidak berakibat fatal, jadi langsung bisa kita perbaiki. Oh, jadi harus ngecek sistem kontrolnya dulu ya sebelum yang ke motornya masuk itu ke motornya gitu mas. dinyalakan gitu ya. Betul. Oke. Silakan mas. Nah, ketika kita tombol forward, berarti motor akan berputar ke kiri dan juga akan menyalakan sistem pengasutan start.
Bedanya Star sama Delta apa ya? Aku lupa ya. Bedanya Star Delta adalah sistem pengangsutan motor induksi 3 fase. Gunanya untuk mengurangi terjadinya lonjakan arus. Karena motor induksi berputar itu akan memakan arus yang cukup besar. Kemarin pada saat perhitungan ketika Delta itu arus yang dihasilkan itu 14 ampere dan pada saat Star arus yang dihasilkan itu sekitar 3 ampere. Oh, lebih kecil ya? Lebih kecil. Jadi dia harus, kalau ketika kita nyalakan motor langsung putaran tinggi, otomatis grafiknya langsung naik. Kita menggunakan Star biar lonjakannya tidak begitu tinggi. Jadi naik ke Star dulu baru naik ke Delta. Nah, untuk juga gunanya Star Delta ini dalam motor induksi untuk mengurangi kerusakan-kerusakan pada komponen yang lain seperti di rumah. Kalau kita nyalakan motor induksi langsung Delta, otomatis lampu-lampu atau peralatan-peralatan listrik akan berkedip gitu mas. Lampunya kadang tahu-tahu redup. Kalau kulkas tahu-tahu yang bunyi-bunyi di belakangnya. Sama aja kayak abis mati lampu, pas nyala biasanya kulkas itu ada yang bunyi-bunyi. Tapi kalau dari segi output misalnya motor keluarannya sama aja kah putarannya? Cuma yang beda Putarannya kecepatannya berbeda mas. beda juga. Ya, cepat di Delta dia. Oh gitu. Oke, ulangin langsung kalau misalnya mau pencet forward lagi tadi. Ulangin dari awal. Nah, ketika pencet forward, maka motor akan berputar ke kiri dan juga menggunakan pengangsutan Star. Oh, ini langsung otomatis Star gitu ya? Otomatis Star dia. Jadi kita putar ke kanan, ke kiri otomatis Star juga. Habis itu ketika kita masuk ke Delta, Starnya mati, langsung masuk ke pengangsutan Delta. Nah, selanjutnya ketika tombol stop ditekan, maka rangkaian akan berhenti, stop. Nah, ketika tombol stop ditekan ini, motor akan berhenti diam dalam waktu 3 detik. Nah, selanjutnya juga ketika forward, kita Delta, selanjutnya kita tekan pengereman. Ketika pengereman ini berfungsi, maka motor berhenti dalam waktu 1 detik. Selanjutnya reverse juga begitu. Reverse, start ke Delta, baru stop. Bisa reverse, Delta, baru pengereman. Pada saat reverse juga bisa ditekan tombol stop dan tombol pengereman. Dan juga gitu pada saat forward bisa ditekan stop dan bisa ditekan pengereman. Apa bedanya pengereman sama stop gitu ya? Maksudnya fungsinya gitu loh mas. Pengereman kalau misalnya motornya berputar gitu kan. Kalau stop kan dia langsung stop. Iya kan ya? Kalau pengereman itu gunanya stop sama pengereman ini sama-sama untuk menghentikan motor mas. Cuma kalau stop ini sama aja cuma untuk menstop motor, menstop rangkaian, tapi enggak menstop putaran motor. Jadi kan namanya yang berputar ketika dimatikan masih ada sisa putarannya. Nah, kalau untuk pengereman ini ketika diberhentikan dia langsung disuntikkan arus DC tadi, jadi nggak ada sisa putaran gitu. Langsung berhenti seketika. Bedanya itu ya? Bedanya di situ. Jadi kalau stop itu dia masih ada sisanya. Ya, kalau stop ini sama aja, cuma kita matikan motor, kita matikan kontaknya, putaran masih berputar. Nah, kalau kayak ibarat kita mengendarakan motor. Fungsinya apa mas masukin pengereman di situ? Pengereman ini untuk menghentikan putaran motor seketika. Kalau misalnya kenapa gitu? Kalau ada kerusakan. Kalau gunanya di industri mas, kayak proteksi. Selama ini kan kadang sering itu terjadi kecelakaan kerja, kayak yang bagian pemotongan kayu, orang tertarik ke dalam pisau potong kayu itu. Nah, ini untuk proteksi, misalnya ada terjadi kecelakaan gitu, langsung kita tekan pengereman, otomatis langsung mati. Gerindanya tadi itu bisa langsung gajinya akan otomatis mati putarannya seketika gitu mas. Dan juga conveyor atau lift, biasa lift kan ada anak-anak bayi kecil yang nyangkut, langsung kita tekan pengereman, otomatis berhenti.
Oh, kalau kayak gini bisa aja berarti misalnya nanti misalnya tekan forward, bisa kita tekan stop atau forward atau langsung tekan pengereman Ya, gitu bisa. kan ya. Nah, di start atau di delta Hmm. bisa di start juga kita bisa rem. Ketika saat delta juga juga bisa kita rem. Jadi bisa dua mas, bisa ketika kendali start juga bisa kita stop, bisa kita rem, dan juga ketika kendali delta nanti bisa kita stop, bisa kita rem. Karena kan dia putarannya start dan delta berbeda. Cara tadi kecepatan. yang biar bisa muncul indikator tornya itu gimana tadi? Nah, kalau untuk tor ini sedang bekerja. Nah, Untuk mengetesnya kita geser oh gitu. pakai test pen Mhm. sini ke mode tes. Nah, kita ke Itu mode fungsinya kalau misalnya ada motornya terbakar gitu ya. ya, jadi otomatis. Tapi kalau ini kan kita mode tesnya aja. Ketika kita geser kan, nah, otomatis yang sedang bekerja tadi langsung berhenti. Motor juga berhenti. Cuma motor berhentinya kan sama aja kayak stop. Berhentinya berhenti. Berarti ada dua proteksi gitu mas ya. Iya. Kalau misal logikanya ya, misalnya kan jalan nih, tetap misalnya ada motor rusak atau kecelakaan, bisa manual lihat di pengereman itu, Iya. bisa juga diproteksi di tornya itu dia langsung. Iya, kalau tor otomatis kan kita Tapi itu khusus di motor ya mas. iya khususin motor. Tetap misalnya rusaknya itu yang bagian yang lain gitu kan. Kalau kerusakan di dalam sini berarti proteksinya di MCB mas. Ketika di sini ada konslet, MCB-nya otomatis turun. Oh gitu. Berarti yang tor itu khusus di motornya itu mas ya? Ya, tor untuk anunya motor, proteksinya motor itu. Nah ini ketika tor sedang berfungsi berarti ada kerusakan ini pada motor, otomatis nggak bisa bekerja forward, reverse dan juga delta. Mau ditekan-tekan dia bisa bekerja sampai tor ini kembali diperbaiki. Misalnya tor motor sudah diperbaiki, otomatis tekan tombol resetnya warna biru. Ketika tombol reset biru ditekan, maka lampu tor akan mati. Oh, anggap aja misalnya motornya itu rusak, Ya. ganti unit baru, Diganti unit ganti baru. Tapi itu jangan langsung dijalankan dulu, itunya harus direset Ya, lagi direset. tornya gitu kan? Ya, ketika ini masih walaupun sudah diganti unit baru, tornya masih berfungsi Masih menyala. mendeteksi, menyala. Biar kita tekan-tekan nggak bakal bisa. Oh, jadi harus Direset direset dulu. lagi gitu. Setelah direset, baru dia bisa bekerja lagi. Gitu mas. Kencang ke putarannya kemarin tes di Kencang dia mas. Beda juga dari suaranya kalau dari ada suara- videonya nggak ya? Nggak. Videonya Ya maksudnya nanti kirim Ada. aja lewat email kalau Ada. tidak sekarang gitu ya. Biar ada bayangan gitu. ada kemarin ada penjelasan juga kemarin Oh iya. video saya. Nah itu pada saat start dan delta itu beda dia anunya apa suaranya, biasanya suara dari motor itu ketika start itu biasa, ketika delta karena putarannya Lebih kencang. RPM-nya lebih kencang jadi agak nyaring putaran suaranya. Tadi yang kemarin pakai alatnya si Lucky. Lucky itu apa ya? Nah kalau Lucky itu Itu dia ceritanya gimana ya? Lucky itu sistemnya alatnya itu satu pas, ada inverter jadi 3 pas. Oh, kamu udah pakai punyanya Lucky kemarin Enggak. tuh? Enggak kan? Enggak. Sama si Gilang kan? Enggak. Galang pakai pas Galang kan sidang offline itu. Galang Ah. pakai punya Lucky. Oh. Di sini kalau saya kan sidangnya online. Jadi pakai satu pas saja kemarin di rumah. Oh iya, sidangnya online ya. Ya. Nah, kalau Lucky itu alatnya dia pakai inverter. Jadi dari 220 ini outputnya bisa 380. Tapi caranya sama. Anu ngatur delta star juga kan kemarin tuh. Enggak, dia cuma kecepatan. Ngatur RPM motor. Nah, kalau Apalagi yang bisa disampaikan? Oke, coba mungkin wiringnya aja deh mas. Soalnya kan kadang kalau orang kalau baca gambar itu kan kadang lupa-lupa juga gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat kalau yang di belakang ini nyambung kemana,
Nah ini nyambung ke sana. Nanti ketika aku bandingin sama penjelasan videomu sambil aku lihat gambarnya gitu bisa kah? Bisa. Jadi misalnya yang ini yang seperti kamu bilang tadi ini kan Inputan. larinya ke sini misalnya kan, yang belakangnya ini. Jadi nanti sambil aku bandingkan di gambar gitu. Kalau misalnya aku ada baca-baca di rumah gitu kan. Iya. Soalnya kadang kalau ngeliat di sini Lain susah kadang. kadang beda mas. Iya. Kan ini kan ada silang-silangan segala Iya. macam kan. Kalau istilahnya kalau orang yang betul-betul belum familiar mungkin Ya, agak orang susah. awam ya agak susah. Oke deh mas, langsung aja wiringnya itu ya. Ya, wiringnya yang pertama ini kan yang di atas ini berarti inputan, yang di bawah ini outputan. Inputan yang di atas ini ngarahnya ke push button. Nah, push button yang di sini masuknya ke inputan PLC di sini. Dan yang di luar di belakang sini outputan ini semuanya masuk ke A1-nya kontaktor. Nah, kalau untuk inputan di sini ada dua tangga seperti tangga yang paling bawah sini 00, 02, 04, 06 itu berarti yang terlihat di depan sini. Nah, selanjutnya yang 01, 03, 05 itu berarti yang ada di baliknya di belakang. Nah, ini yang pertama di sini ada 00. 00 itu merupakan inputan dari push button stop. Terus 002 Ada tulisannya kan di situ? Ada, Mas. Oh ya itu ya. Oke. 02 berarti inputan dari push button reverse. Selanjutnya 04 merupakan inputan dari tombol push button pengereman, dan di baliknya ada 01, 03 dan 05. 01 merupakan inputan dari tombol forward. 03 merupakan inputan dari tombol reverse dan 05 merupakan inputan dari torque tersebut. Nah, dan selanjutnya dan yang biru ini merupakan negatif. Yang L1, L2, L1 ini merupakan inputan positif dari sumber MCB 220 dan L2-nya merupakan negatif. Kemudian L1 ini dijumper ke positif yang di bawah sini. Dan dijumper juga ke COM. Selanjutnya negatifnya dari 24 volt DC ini masuk ke COM yang di atas. Nah, yang di COM di bawah ini karena kita mengendalikan 220, berarti COM-nya kita masukin 220. Dan ketika kalau misalnya kita mengendalikan DC 24 volt atau berapapun itu, kita masukin COM-nya sesuai yang kita kendalikan. Jadi karena ini kita menggunakan kontaktor ini 220 volt, jadi masing-masing COM-nya ini kita masukin arus 220 volt. Nah, selanjutnya nih output kontaktor forward. Nah, ini sama nih. Ini sama yang di atas. Kalau 00, 01, 02, 04 itu merupakan yang terlihat di atas ini. Kemudian yang COM 03, COM 06 itu merupakan yang di bawahnya, yang di baliknya. Ini 00 itu merupakan inputan dari kontaktor forward. Selanjutnya 01 merupakan outputan untuk mengendalikan kontaktor reverse. Selanjutnya 02 itu outputan untuk mengendalikan kontaktor start, 03 untuk outputan mengendalikan kontaktor delta, dan 04 untuk kontaktor pengereman. Dan juga di sini lampu stopnya diambil dari outputan dari dalam PLC untuk lampu stop. Dan di sini di jumper untuk outputan ini di jumper, jadi PLC mengendalikan kontaktor pengereman dan juga mengendalikan output lampu indikator. Jadi otomatis ketika kontaktor ini sedang bekerja, A1 ini sedang dialiri arus dari outputan PLC,
maka otomatis kontaktornya bekerja dan juga otomatis lampu indikatornya akan bekerja. Jadi secara bersamaan ketika kontaktor bekerja, otomatis lampu indikator ikut bekerja. Nah, dan kalau untuk trafo ini selalu standby, jadi ini selalu mengeluarkan arus 30 volt DC dan dia standby di inputan dari pengereman ini. Jadi ketika pengeremannya ini menyala, otomatis langsung tersambung dan langsung masuk ke komparan stator motor induksi 3 fas dan menginjeksikan arus DC 30 volt. Sudah nggak? Sudah, Mas.